Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Ilham Saputra, perwakilan dari kelompok 11 mata kuliah perilaku konsumen. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema tentang consumer behavior and pricing strategy. Langsung saja ke materi yang pertama adalah roda analisis konsumen. Definisi dari roda analisis konsumen itu adalah kerangka kerja, maksudnya adalah bagiannya yang digunakan pemasar untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Secara garis besar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah roda analisis konsumen itu ada isu-isu strategi gitu. Jadi kan tadi kerangka kerja, yang mana kerangka kerja itu ada isu-isu strategi dalam penetapan harga. Yang pertama adalah afeksi dan kognisi, kemudian perilaku harga, yang ketiga adalah lingkungan harganya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah peran penting harga dalam pertukaran pemasaran. Jadi kita bagi dua konteksnya di sini adalah biaya konsumen dan biaya bisnis. Yang pertama adalah biaya konsumen sendiri, yang secara garis besar mencakup uang, waktu, kegiatan kognitif, upaya perilaku. Itu digabung jadi satu, kemudian ditambahkan nilai sama dengan harga yang mau dibayar, apakah worth it or not. Kemudian yang kedua adalah dari biaya bisnisnya sendiri, yang mana mencakup secara garis besar produksi, promosi, distribusi, riset pemasaran. Ditambahkan dengan labanya, kira-kira nanti setelah tambahkan laba, harga untuk penjualan itu sekian. Kemudian dikelompokkan pertukaran pemasaran itu. Maksudnya pertukaran pemasaran itu di situ. Dari harga yang mau dibayar dengan harga penjualan. Dimixkan apakah terjadi pertukaran pemasaran di situ. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Juliananda Valeria, NIM 2018-357. Di sini saya akan menjelaskan tentang model konseptual pemrosesan kognitif dari informasi harga. Pendekatan untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Peter dan Olson tahun 1999. Adaptasi terhadap pendekatan ini digaris besarkan pada gambar yang ada di slide. Nah, model tersebut menggambarkan suatu pendekatan untuk menjelaskan dampak harga untuk sebuah produk atau situasi pembelian yang tingkat keterlibatannya tinggi. Pada dasarnya, model tersebut menyatakan bahwa informasi harga diterima melalui indera penglihatan dan pendengaran. Informasi tersebut kemudian dipahami oleh keseluruhan, yaitu informasi tersebut diterjemahkan dan dibuat makna dalam pemrosesan informasi harga secara kognitif. Konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan sebuah harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka untuk produk tersebut. Harga dalam benak mereka yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini disebut harga referensial internal. Referensi harga internal mungkin merupakan harga yang dianggap konsumen sebagai harga yang pantas. Harga yang selama ini memang ditetapkan untuk sebuah produk, atau yang dianggap oleh konsumen sebagai harga pasar yang rendah atau harga pasar yang tinggi. Pada dasarnya, referensi harga internal bertindak sebagai penuntun dalam mengevaluasi dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Selanjutnya yaitu lingkungan harga. Harga mungkin merupakan elemen yang paling tidak berwujud dari bauran pemasaran. Dari perspektif lingkungan, berarti variabel harga biasanya menawarkan sangat sedikit bagi konsumen untuk mengalami pada tingkat sensorik, meskipun dapat menghasilkan aktivitas kognitif dan upaya perilaku yang cukup besar. Dalam lingkungan, harga biasanya merupakan tanda, tag, beberapa simbol pada paket, atau beberapa kata yang diucapkan di TV, radio, atau oleh tenaga penjualan di toko atau di telepon. Variabel harga juga termasuk kontrak pembelian dan informasi istilah kredit. Variabel harga juga dapat mencakup harga referensi eksternal. Harga referensi eksternal adalah perbandingan eksplisit dari harga yang disebutkan dengan harga lain dalam iklan, daftar katalog, panduan harga, label belanja, dan tampilan toko atau presentasi penjualan. Selanjutnya, ada dua jenis perilaku yang khususnya relevan dengan variabel harga adalah akses dana dan transaksi. Yang pertama yaitu akses dana. Akses dana di sini membuat rencana akses dana untuk memastikan ketersediaan dana dalam jumlah cukup untuk berbelanja. Contohnya yang pertama itu pembelian tunai untuk jumlah barang yang sedikit biasanya untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua menggunakan cek untuk membeli jumlah barang yang besar, biasanya dilakukan untuk konsumen organisasi. Yang ketiga, kredit atau debit card, nyaman dan aman, tapi juga membuat konsumen lebih konsumtif. Lalu yang kedua ada perilaku transaksi, menggunakan dana, waktu, kegiatan kognitif, dan upaya perilaku untuk ditukarkan dengan barang dan jasa.
Contohnya, konsumen membeli kebutuhan bulanannya di Carrefour, maka konsumen akan menghabiskan uangnya di Carrefour serta waktunya untuk berkeliling. Kegiatan kognitif ini untuk memutuskan pembelian juga. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga menjadi perhatian dalam 3 situasi umum. Yang pertama, ketika harga ditetapkan untuk produk baru. Kedua, ketika perubahan jangka panjang dipertimbangkan untuk produk yang sudah mapan. Ketiga, ketika jangka pendek perubahan harga sedang dipertimbangkan, yang mana strategi penetapan harga ini dapat berubah tergantung dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, misalkan dari kenaikan biaya operasional, kenaikan biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian di slide selanjutnya itu ada pendekatan strategi dalam penetapan harga, yang mana memiliki 6 turunan, yaitu analisis hubungan konsumen produk, analisis situasi lingkungan, menentukan peran harga dalam strategi pemasaran, perkiraan biaya produksi dan pemasaran yang relevan, menentukan tujuan penetapan harga, dan mengembangkan strategi harga dan tetapkan harga. Nah, di analisis hubungan konsumen itu tentu bagi para perusahaan harus memiliki hubungan antar konsumen, karena dari situ juga perusahaan mampu mengetahui keinginan konsumen dan kelemahan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya ada analisis situasi lingkungan, yang mana itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, di situ juga perusahaan harus memperhatikan lingkungan pesaing, finansial pesaing, merek apa saja yang akan dikeluarkan oleh pesaing, hingga proses operasional industrinya itu seperti apa. Kemudian menentukan harga dalam strategi pemasaran. Nah, penentuan ini itu sangat perlu karena penentuan harga ini juga harus dilakukan dengan penyesuaian produk yang dihasilkan dan manfaat untuk konsumen itu seperti apa gitu. Jadi untuk harga ini bisa disesuaikan dengan biaya operasionalnya perusahaan, biaya lain-lain perusahaan. Kemudian di slide selanjutnya ada menganalisis hubungan konsumen produk membandingkan konsumen biaya untuk pembelian dalam toko versus online. Nah, membandingkan biaya konsumen untuk pembelian di dalam toko dan pembelian online itu tentu sangat berbeda. Contohnya dalam hal uang, kemungkinan perusahaan akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah melalui website. Sebagian besar perusahaan telah mencoba menarik konsumen untuk melakukan pembelian melalui internet dengan menawarkan harga yang lebih murah, dan itu dinyatakan berhasil karena bagi para konsumen memang itu sangat menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Slide selanjutnya, analisis situasi lingkungan. Bahwa perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan, tren ekonomi, pandangan politik, perubahan sosial, dan kendala hukum. Ketika mengembangkan strategi penetapan harga, elemen-elemen ini harus dipertimbangkan sejak awal dalam proses merumuskan setiap bagian dari strategi pemasaran dan harus dimonitor secara terus-menerus. Pada saat perusahaan membuat keputusan penetapan harga, banyak dari masalah ini telah dipertimbangkan. Meskipun ini mungkin juga berlaku untuk analisis kompetitif. Pertimbangan persaingan pada titik ini sangat penting dalam mengembangkan strategi penetapan harga. Dalam menetapkan atau mengubah harga, perusahaan harus mengatasi pesaingnya dan bagaimana persaingan itu akan bereaksi terhadap harga produk. Pertimbangan awalnya harus diberikan pada faktor-faktor seperti jumlah pesaing, pangsa pasar pesaing, lokasi pesaing, kondisi masuk ke industri, tingkat integrasi vertikal pesaing, kekuatan finansial pesaing, jumlah produk dan merek yang dijual oleh masing-masing pesaing, struktur biaya pesaing, reaksi historis pesaing terhadap perubahan harga. Analisis faktor-faktor ini membantu menentukan apakah harga dolar harus pada di bawah atau di atas harga pesaing. Namun analisis ini juga harus mempertimbangkan biaya konsumen lainnya relatif pada penawaran kompetitif. Konsumen sering membayar dolar lebih tinggi harga untuk menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, perkiraan biaya produksi dan pemasaran yang relevan. Di biaya produksi dan pemasaran, suatu produk memberikan tolak ukur yang berguna untuk membuat keputusan penetapan harga. Biaya variabel produksi dan pemasaran biasanya menentukan harga dolar terendah yang harus dibebankan perusahaan untuk membuat penawaran di pasar. Namun, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Pengecualian ini biasanya melibatkan keterkaitan antar produk, misalnya perusahaan dapat menjual item di bawah biaya
untuk membangun lalu lintas dan meningkatkan penjualan item lainnya. Poin yang pertama itu tetapkan tujuan harga. Sasaran penetapan harga harus diturunkan dari sasaran pemasaran keseluruhan. Yang ada gilirannya harus diturunkan dari sasaran perusahaan. Dalam praktiknya, tujuan paling umum adalah untuk mencapai target pengembalian investasi. Tujuan ini memiliki keuntungan karena dapat dikuantifikasi dan juga menawarkan dasar yang berguna untuk membuat tidak hanya keputusan penetapan harga, tetapi juga keputusan apakah akan masuk atau tetap di pasar tertentu. Misalnya, jika perusahaan menuntut pengembalian investasi 20% dan perkiraan penjualan terbaik pada berbagai harga mengindikasikan suatu produk harus diberi harga terlalu tinggi. Untuk menghasilkan permintaan, keputusannya mungkin untuk melepaskan masuknya pasar, namun pemasar harus menyadari sensitivitas keuntungan terhadap perbedaan kecil dalam harga yang mereka terima. Selanjutnya itu kembangkan strategi harga dan tetapkan harga. Analisis menyeluruh pada tahap sebelumnya harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan strategi penetapan harga dan menetapkan harga. Pada dasarnya, makna produk terhadap konsumen dan biaya konsumen telah dianalisis. Lingkungan telah dianalisis, khususnya persaingan. Peran strategi pemasaran harga telah ditentukan, biaya produksi dan pemasaran telah diperkirakan. Tujuan penetapan harga telah ditetapkan. Tugas penetapan harga sekarang adalah untuk menentukan strategi penetapan harga dan harga spesifik yang cukup di atas biaya untuk menghasilkan tingkat laba yang diinginkan dan mencapai tujuan yang dinyatakan. Terkait dengan harga kompetitif dengan cara yang konsisten dengan pemasaran dan penentuan posisi secara keseluruhan strategi dan dirancang untuk menghasilkan permintaan konsumen berdasarkan trade-off dan nilai-nilai biaya konsumen. Dalam beberapa kasus, harga dikembangkan dengan strategi jangka panjang dalam pikiran. Misalnya, penetapan harga, penetapan dapat mencakup rencana jangka panjang untuk secara berurutan menaikkan harga adalah diperkenalkan dengan harga yang relatif rendah. Skimming pricing dapat mencakup rencana jangka panjang untuk menurunkan harga secara sistematis setelah pengenalan harga tinggi, namun sebagian besar perubahan harga terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam perilaku konsumen, lingkungan, persaingan, biaya, strategi, dan tujuan. Contoh dramatis dari hubungan di antara variabel ini adalah harga tiket pesawat. Sebelum diregulasi, harga ditetapkan oleh Dewan Penerbangan Sipil. Kenaikan harga adalah hasil dari petisi ke agensi ini berdasarkan bukti peningkatan biaya operasi. Dengan demikian, harga bukanlah senjata kompetitif yang sangat penting, karena semua operator mengenakan tarif yang sama untuk rute yang sama. Namun tak lama setelah diregulasi, harga menjadi alat kompetitif yang kritis. Pada kenyataannya dalam beberapa periode hingga perubahan harga dilakukan dalam 1 hari. Sekian, terima kasih dari presentasi kami.